Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kita, Media SD kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Materi ini berada pada tema 6 subtema 1 kelas 5 sekolah dasar. Nah, pernahkah teman-teman membuat sebuah api unggun, misalkan bersama keluarga atau di acara yang lainnya? Atau mungkin teman-teman pernah merasakan sakit panas ketika badan terasa sangat panas sekali, atau teman-teman pernah berendam di air panas. Nah, semua itu berhubungan tentang energi panas, yaitu panas dapat kita rasakan dengan cara menyentuhnya atau merasakan pada tubuh kita. Nah, kemudian pernahkah teman-teman mengukur banyak panasnya? Seberapa banyak panas yang dirasakan? Jika iya, maka itu hanya memperkirakan kadar panas saja. Misalkan kurang panas, atau agak panas, atau lumayan panas, atau bahkan sangat panas sekali. Mungkin karena airnya baru saja mendidih. Nah, contohnya misalkan ketika teman-teman sakit panas, maka orang tua kita akan membawa kita ke dokter, sehingga dokter tersebut akan memeriksa dan akhirnya beliau bilang kalau suhu badan kita tinggi. Nah, dari sini kita dapatkan istilah panas dan suhu. Apa sih perbedaan antara panas dan suhu atau kalor dan suhu? Perbedaan antara suhu dan kalor adalah kalau kalor merupakan sebuah energi, yaitu energi panas. Adapun suhu adalah ukuran derajat panas itu sendiri, atau nilai tentang tinggi rendahnya energi panas. Nah, jika sebuah benda mempunyai kalor yang banyak, maka benda itu bersuhu tinggi. Nah, apabila sebuah benda itu mempunyai kalor yang sedikit, maka benda itu bersuhu rendah. Nah, jadi untuk mengukur sedikit banyaknya energi panas pada suatu benda, maka dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Nah, jika suhunya tinggi, maka kalor yang dikandung benda adalah banyak. Kemudian apabila suhunya rendah, jadi kalor yang dikandung suatu benda tersebut adalah sedikit. Adapun untuk pengukuran suhu, jika kita hanya menggunakan indera peraba saja, maka kita hanya bisa memprediksi atau memperkirakan suhu tersebut. Nah, untuk lebih akuratnya, kita menggunakan sebuah alat pengukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Nah, umumnya di Indonesia menggunakan termometer yang dengan tipe Celcius atau satuan Celcius dengan nilai antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian adapun desain umum dari termometer itu sendiri adalah umumnya terbuat dari tabung kaca yang diisi dengan suatu zat yang mana bisa memuai saat dipanaskan dan bisa menyusut saat didinginkan. Nah, zat tersebut adalah air raksa. Nah, jenis-jenis termometer tadi yang kita sebutkan adalah termometer air raksa. Ini bentuk fisiknya. Bisa teman-teman perhatikan atau mungkin di sekeliling teman-teman sudah pernah melihat, misalkan di tempat kesehatan atau tempat-tempat yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah termometer inframerah. Nah, ini adalah termometer yang sering kita jumpai, terlebih di kondisi COVID-19 ini. Banyak sekali petugas kesehatan, mulai dari puskesmas atau bahkan di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor, menggunakan alat pengukur suhu dengan tipe termometer inframerah. Nah, di sini keuntungannya adalah termometer ini bisa mengukur suhu tanpa menyentuh benda yang diukur. Nah, sehingga kita sebut sebagai termometer tanpa sentuh. Ini salah satu termometernya. Kemudian jenis berikutnya adalah termometer dinding. Nah, ini fisiknya mungkin teman-teman bisa melihat di berbagai tempat produksi, misalkan produksi daging ayam atau peternakan ayam. Di situ akan didapatkan sebuah termometer yang dipajang di dinding untuk bisa mengukur atau bisa memantau setiap perubahan dari suhu ruangan tersebut. Kemudian contoh berikutnya adalah termometer kristal cair.
Jenis termometer ini mungkin jarang kita jumpai dikarenakan bentuknya yang asing sehingga terbatas. Kemudian berikutnya adalah termometer bimetal. Nah, bimetal ini secara artian adalah dua logam yang dijadikan satu. Nah, teman-teman bisa melihat bentuk termometer bimetal ini dan ternyata dapat kita jumpai di alat yang kita miliki. Mungkin ada teman-teman yang punya namanya oven atau pemanggang. Nah, di situ ada berbagai jenis oven yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu. Nah, di sini jenis pengukur suhunya adalah termometer bimetal. Nah, terima kasih teman-teman. Cukup sekian materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga ini memberikan sebuah wawasan, pengetahuan, sekaligus menambah ilmu kita tentang energi panas. Dan silahkan bisa di like, kemudian di share, supaya ilmu ini tidak hanya kita miliki saja, akan tapi teman-teman kita yang lainnya bisa ikut belajar dari materi ini. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh ditulis di kolom komentar, dan apabila teman-teman ingin berlangganan tentang konten kita, dipersilahkan untuk bisa di subscribe. Dan akhirnya sekian dari kami, semoga kita berjumpa di kesempatan berikutnya di konten-konten yang menarik yang lainnya, dan tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.